Suatu pagi di sebuah ruang bersalin, Maria menggertakkan gigi saat dia menahan sakit tak tertahankan di perutnya di detik-detik sebelum bersalin. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin. Dia mencengkeram dengan erat kedua pagar pembatas tempat tidur, hingga ruas-ruas jarinya memutih. Melihat kondisinya, dokter kandungan dengan lembut menghiburnya. "Jangan takut, Bu. Anak ibu akan lahir dengan selamat dan sehat. Semuanya pasti akan cepat berlalu." Maria mengangguk, dengan tepi matanya yang memerah. Dia merasa berat hati karena anaknya akan dibawa segera setelah dia melahirkan 9 bulan lamanya. Dia telah merasakan bagaimana makhluk kecil itu tumbuh di dalam rahimnya. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk tidak membentuk hubungan emosional dengan bayi yang dikandungnya, Maria sungguh tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menyesal. Sangat menyesal. Bukannya dia tidak menginginkan anak ini, melainkan dia tidak bisa memilikinya. Karena setelah melahirkan dan menerima uang, dia tidak boleh sama sekali memiliki hubungan apapun dengan bayinya. Betapa menyesalnya Maria ketika emosinya terlanjur terikat pada bayinya. Ia bahkan sudah tidak menginginkan uangnya. Ia hanya menginginkan anaknya. Darah dagingnya sendiri, dalam balutan rasa sakit yang teramat sakit, Maria menangis meminta tolong. Namun suaranya tak terdengar. Setelah dokter kandungan memberinya suntikan anestesi, bertahap dia kehilangan kesadaran hingga kegelapan benar-benar menyelimuti dirinya. 1 jam kemudian, Maria terbangun di bangsal rumah sakit. Namun seluruh bangsal kosong. Hanya menyisakan dirinya dan sebuah cek di atas tempat tidurnya. Maria pun mengambil cek tersebut dan membacanya. Uang sebesar 1 miliar rupiah tertulis dalam cek tersebut. Tak kurang dan tak lebih Maria tak lantas bahagia setelah membaca cek tersebut. Ia justru merasa seperti ada yang hilang. Hatinya terasa hampa. Lalu tanpa sadar, dia meraih perutnya yang sudah rata. Air mata pun mulai mengalir di wajah Nikaya. Tidak akan ada lagi makhluk kecil yang bergerak di dalam rahimnya. Dia bahkan belum sempat melihat bayinya sama sekali. Maria menangis sejadi-jadinya. Namun sebelum dia larut dalam isakan tangisannya, tiba-tiba seseorang mendorong pintu bangsal. Maria melihat ke arah pintu dan melihat Julia dengan arogan tengah berjalan menuju bangsalnya. Seketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Maria mencoba duduk. Yang mana ternyata sesulit itu. Dengan rasa sakit yang menusuk datang dari perutnya. Siapapun yang baru saja pulih dari proses persalinan tidak akan mampu untuk banyak bergerak. Dan begitu Julia membuka mulut, hinaanlah yang pertama kali dilontarkannya. "Aku tahu ini kau, Maria." Serunya dengan tatapan mengintimidasi, "Kenapa kau di sini?" Maria sangat marah saat dia terkejut. Matanya sangat dipenuhi dengan kebencian yang tak dapat digambarkan. Julia tidak mempedulikannya seolah-olah dia sudah terbiasa dengan tanggapan seperti itu. Dia justru memiliki senyuman seorang pemenang, "Mas Romi dan aku akan segera bertunangan. Dan aku di sini untuk pemeriksaan pranikah. Tidak kusangka kalau akan bertemu denganmu di sini, Maria." Ujarnya seraya tersenyum angkuh, "Betapa rendahnya dirimu, Maria. Demi uang kau tidak ragu menjual tubuh dan melahirkan anak dari laki-laki lain." Tambahnya penuh penghinaan, "Diam kau." Maria semakin marah. Lalu mengambil apapun yang ada di meja samping tempat tidurnya, dan mulai melemparkannya ke Julia. Dia menghabiskan setiap sisa energi dalam dirinya untuk membenci wanita itu. Gerakannya memperparah lukanya dan sangat menyakitinya hingga dia hampir pingsan. Julia berhasil menghindari serangannya. Lalu senyumnya berubah menjadi lebih sombong. "Kau pasti sangat marah karena pada kenyataannya akulah yang menang. Aku akan memberitahumu bahwa aku adalah orang yang membuat ibu terbebas dari penyakitnya. Aku pula yang membuat ayah tidak lagi memihakmu. Dan aku pula yang memberitahu Mas Romi kalau kau telah melahirkan. Bukankah itu membuatmu sangat menderita?" Maria benar-benar terkejut dan tidak percaya setelah mendengar semua itu dari mulut adiknya sendiri. Dia bahkan sudah terluka karena kehilangan anaknya. Sekarang setelah dia mengetahui kebenarannya, rasanya kewarasaannya mulai dipertaruhkan. Perasaannya berkecamuk dan membuatnya histeris. "Kenapa, Julia? Aku tidak pernah menganiayamu. Kenapa kau harus melakukan ini padaku? Dasar wanita jahat. Kau tidak akan damai bahkan jika kau mati. Ingat itu baik-baik," pekik Maria. Melihat reaksi Maria, Julia justru semakin senang. Lalu seketika ekspresinya berubah serius. "Kau masih bertanya kenapa? Tentu saja untuk menghancurkanmu. Memang benar kau tidak pernah menganiayaku.
Tapi keberadaanmu itu yang menjadi penghalang bagiku. Ucap Julia penuh penekanan, kita berdua adalah putri dari keluarga Wahyudi. Tapi kenapa hanya dirimu yang boleh diperlakukan seperti seorang putri? Kenapa bukan aku? Segala sesuatu yang terjadi adalah hutang yang akan aku minta darimu. Semuanya kini milikku. Baik itu kekayaan keluarga Wahyudi, bahkan Mas Romi. Dan kau cuma seorang anak yang ditinggalkan oleh keluarga. Tambahnya penuh ketamakan mendengar hal itu, Maria merasakan seakan-akan ada belati yang mengoyak bekas luka persalinannya. Dia jadi teringat kejadian setahun yang lalu. Saat itu ibu mereka dalam keadaan baik-baik saja terbaring di ranjang rumah sakit. Namun kondisinya tiba-tiba semakin buruk. Dia pergi ke ayahnya untuk meminta sejumlah uang untuk menyelamatkan ibunya. Namun dia bahkan tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari ayahnya, seakan belum cukup sampai di situ. Di saat yang bersamaan dia mengetahui bahwa tunangannya, Mas Romi, berselingkuh dengan Julia. Adiknya sendiri, hidupnya hancur. Maria mulai putus asa untuk menyelamatkan ibunya. Akhirnya dia terpaksa menempuh jalan pintas. Namun dia tak menyangka kalau semua itu adalah bagian dari rencana jahat Julia. Setelah hari itu, Maria pun diusir dari kediaman keluarga Wahyudi. Maria betul-betul dapat mengingat saat ayahnya berkata, "Setelah kau pergi jangan pernah menganggap dirimu bagian dari keluarga Wahyudi. Jangan sampai kau mempermalukan dirimu sendiri." Tunangannya bahkan lebih kejam lagi. Pria itu mengkritiknya dengan ekspresi menghina di wajah Nikaya. "Maria, bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu menjijikan? Sepertinya aku sudah salah menilaimu selama ini." Kenangan itu sungguh menyakitkan bagi Maria. Membuatnya semakin terlihat lemah. Bibirnya menjadi pucat. Rasa sakit dan kebencian yang bercampur aduk membuatnya merasa seakan-akan tenggelam di pusaran air. Hingga dia tenggelam ke dalam kegelapan yang tak terbatas, 5 tahun berlalu. Di sebuah kantor agensi kecil bernama Lulaba, hari ini menjadi hari tersibuk dari hari-hari biasanya. Orang-orang mulai ramai berkumpul, membicarakan sesuatu dengan antusias. Tak terkecuali dengan Maria yang merupakan salah satu pegawai di kantor tersebut, ternyata tuan muda dari Jatnika Group akan segera merayakan ulang tahun kelimanya. Setiap tahunnya, orang tuanya selalu berusaha untuk menemukan agensi acara terbaik untuk mengadakan perayaan ulang tahun yang paling megah untuknya. Tentu saja tidak terkecuali tahun ini. Banyak event agent berjuang mati-matian untuk mendapatkan proyek tersebut. Namun tidak ada yang menyangka ternyata keberuntungan jatuh ke tangan Lulaba. Aneh, ya? Bukankah Jatnika Group hanya bekerja sama dengan agensi besar? Kenapa tahun ini mereka malah memilih kita? Meskipun kita cukup terkenal di industri, tapi tetap saja kita tidak cukup untuk menarik daya tarik mereka. Bukan? Tanya salah seorang pegawai. Kudengar kakek tuan muda itu membiarkan anak itu yang menentukan sendiri. Entah bagaimana dia memilih kita. Sahut pegawai yang lain. Maria samar-samar mendengar pembicaraan 2 orang tersebut. Bibirnya membentuk senyuman samar getir. Entah bagaimana tiba-tiba dia teringat tentang yang berusia sama seperti tuan muda dari Jatnika Group. Maria membatin, berusaha menahan untuk menangis, lalu tiba-tiba teguran keras mendarat di telinganya. "Maria, kenapa kau lama sekali fotokopi dokumennya? Bisa-bisanya kerjamu hanya melamun." Teriak Julia selaku kepala departemen perencanaan. Ya, tentu saja dia bekerja di kantor yang sama dengan Maria. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya akan menyaksikan penderitaan kakaknya secara langsung. Kesombongannya sangat tidak mengenal batas, bahkan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, mengingat dia kepala departemen. Sisanya, orang-orang hanya berlagak pura-pura tidak melihat ini. Sungguh roma kebencian terlihat dari matanya. Namun Maria dengan cepat mengambil dokumen dan berjalan ke Julia. Dokumennya sudah siap. Maria tak menyangka saat dia berjalan ke arah Julia, wanita itu malah menjatuhkan kopinya ke lantai. Julia lalu membentaknya, "Apa kau buta? Jalan pakai mata. Bersihkan sekarang juga." "Aku tidak menyentuh cangkirnya," jawab Maria tenang. Julia sangat marah sehingga wajahnya yang cantik berubah dengan ekspresi yang tidak ramah. "Maria, apa kau tidak ingin mempertahankan pekerjaanmu? Jika tidak, nyahlah. Banyak orang mengantri untuk posisimu." Maria mengatupkan giginya saat dia mencoba untuk bersabar. Tentu saja dia menginginkan pekerjaannya. Gajinya saat ini cukup besar, jadi dia tidak ingin kehilangannya begitu saja. Meskipun demikian, Julia benar-benar sudah keterlaluan.
Bahkan rekan-rekannya pun tidak tahan lagi dengan sikapnya. Bagaimanapun, Maria cantik dan cerdas. Kepribadiannya juga sangat menyenangkan. Dia pun dikenal ramah dan bersahabat dengan kolega lain. Sementara, Julia bukan hanya kepala departemen saja, tapi dia juga seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan kliennya, bahkan kebutuhan yang tidak masuk akal sekalipun. Namun tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Julia yang sombong menegur kembali Maria. Kau menginginkan pekerjaan ini kan? Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat dan bersihkan. Maria mengepalkan tangannya. Namun dia memilih untuk tetap tenang. Dia berbalik untuk mengambil perlengkapan kebersihan. Saat itu juga, suara lembut datang dari luar pintu. Tunggu. Semua orang berpaling ke arah suara itu. Dan apa yang mereka lihat adalah seorang anak laki-laki menggemaskan mengenakan setelan jas yang menutupi kaki gempalnya. Wajahnya terlihat halus dan kulitnya sangat putih, sehingga tampak seperti mengenakan bedak. Matanya yang indah dan bersemangat seperti permata hitam. Jelas bagi semua orang betapa tampannya dia ketika dewasa nanti. Aura kemartabatannya tidak bisa dipungkiri. Apalagi saat terlihat dirinya tengah diikuti sederet pengawal yang menarik perhatian orang-orang. Semuanya menunjukkan ekspresi serius dan sikap hormat. Namun perhatian semua orang kembali tertuju pada bocah lucu itu. Tanpa melihat sekeliling, bocah itu berjalan ke arah Maria dan Julia. Dia mengangkat kepala kecilnya untuk menatap Julia dengan sinis. Lalu berpaling menatap Maria dengan sedikit lebih hangat. Maria menatap bocah itu dengan bingung. Terlihat jelas dari pakaian anak laki-laki itu bahwa dia bukanlah anak biasa. Namun caranya memandang Maria sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah dia sedang menilai sesuatu yang langka. Dan membuatnya jadi terlihat agak canggung. Lalu Julia membentak anak itu. Siapa kau? Apa kau tidak tahu kalau bocah dilarang masuk ke kantor saat jam kerja? Bocah itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Terlihat dingin dan masa bodoh. Lalu dia menjulurkan jari telunjuknya ke arah Julia dan berkata dengan nada memerintah. Kau! Bersihkan kotoran di lantai sekarang juga. Julia terkekeh sejenak karena merasa tidak percaya ada bocah yang berani memerintahnya. Ia pun kembali membentaknya. Apa katamu? Lalu bocah itu menatapnya dengan pandangan menghina. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Tanyanya angkuh. Julia terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa makhluk sekecil itu bisa memiliki lidah yang begitu beracun. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dari mana anak liar ini? Orang tuamu tidak mengajarimu sopan santunnya? Aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Julia mengangkat tangannya mencoba ingin menampar anak itu. Lalu Maria refleks bergegas menarik anak itu ke pelukannya. Yang lain juga terkejut. Mereka semua heran bagaimana mungkin Julia bisa setega itu ingin menampar anak yang begitu menggemaskan. Melihat tuan mudanya diperlakukan buruk, para pengawal anak itu tentu saja marah. Beraninya kau. Kau pikir kau siapa? Mencoba memukul tuan muda kita? Tangkap dia. Hanya dalam 2 detik. 2 pengawal menangkap Julia dan membuat semua orang tercengang. Julia sendiri heran. Dia tidak pernah mengalami perlakuan seperti itu sepanjang hidupnya, apalagi di depan bawahannya. Amarahnya makin menjadi. Dia pun mencoba melawan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Namun para pengawal terus memegangnya erat-erat, tanpa bergeming sedikit pun. Tak lama kemudian, Pak Lukman selaku manajer umum Lulaba Agency berlari menghampiri mereka. Dia terlihat panik dan berkata, harap tenang, pengawal. Maafkan anak buahku yang ceroboh ini karena telah menyinggung tuan muda kalian. Aku harap kalian bisa memaafkan dan melepaskannya. Lukman sedang berada di ruangannya ketika mendengar bahwa tuan muda dari Jatnika Group sedang melakukan kunjungan ke kantor agensi. Dia tengah menyiapkan sesuatu untuk menyambutnya dengan antusias. Dia bergegas begitu mendengar sedikit kekisruhan. Dia tak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu dan membuatnya panik setengah mati. Bagaimana tidak? Lulaba Agency telah berusaha keras untuk meraih kesempatan emas bekerja untuk Jatnika Group. Jika insiden ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Jatnika, reputasi agensinya pasti akan hancur. Julia mulai limbung. Wajahnya berubah pucat yang semula memerah karena marah. Dia tidak dapat membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi setelah ini. Dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya jika ini akhirnya merusak kerjasama antara Jatnika Group dan Lulaba Agency.
Wajah Lukman pun benar-benar pucat. Suaranya gemetar ketakutan ketika dia berkata, "Aku benar-benar minta maaf. Aku akan menyuruhnya meminta maaf kepada Tuan Muda sekarang." Dia kemudian menatap Julia dengan jengkel. "Bu Julia, tunggu apa lagi? Cepat minta maaf." Julia merasa terhina, tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan reputasinya. Dia segera berkata, "Maaf, Tuan Muda. Aku harap kau bisa memaafkanku karena tidak mengenalimu dan menyinggungmu." Namun bocah itu tidak berkata apapun seolah-olah mengabaikannya dalam pelukan Maria. Wajahnya sangat lembut. Matanya berwarna coklat cerah. Hidung kecilnya mancung. Bibir merah mudanya dengan lembut ditekan bersamaan saat dia erat memeluk lehernya dengan lengan pendeknya. Dia seperti tidak ingin melepaskan pelukan Maria. Tidak hanya tubuh bocah itu yang sangat lembut, tetapi Maria juga seolah-olah merasakan keakraban yang tak asing, yang mana hanya membuatnya semakin enggan untuk melepaskannya. Setelah lama diabaikan, Julia mulai panik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Muda Jatnika?" Bocah itu akhirnya meresponnya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, "Jangan minta maaf padaku." Tapi ke wanita cantik ini mendengar hal itu, tentu saja Julia kesal. Dia ingin aku meminta maaf kepada Maria? Yang benar saja. Batinnya, "Kau tidak mau? Lupakan saja. Tapi aku akan meminta ayahku mempertimbangkan kembali rencananya untuk bekerja sama dengan kantormu." Ancam bocah itu. Dia kemudian menyuruh para pengawal di sebelahnya untuk beranjak. "Ayo pergi." Semakin hilang kesempatan Lukman untuk bekerja untuk keluarga Jatnika. Lalu dia buru-buru menghentikan mereka. "Bersabarlah, Tuan Muda. Julia hanya ingin meminta maaf." Bujuknya dengan wajah putus asa, dia kemudian menatap Julia dengan murung. "Bu Julia, semua orang di perusahaan berjuang mati-matian untuk mendapatkan proyek dengan Jatnika Group. Jika kau hanya mengacaukan saja, silakan kemasi barang-barangmu dan pergi sekarang juga. Kami tidak akan menahanmu di sini." Tegasnya tanpa pandang bulu mendengar hal itu, wajah Julia semakin pucat dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak akan ada akhir yang bahagia bagi Julia jika dia menolak untuk meminta maaf. Terlepas dari semua keengganannya, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, "Baiklah, aku akan minta maaf. Maafkan aku." Ucapnya seadanya, sangat tidak tulus. Ucap bocah tampan itu sambil menatapnya jijik. Julia menarik napas dalam-dalam, menepis rasa gengsinya dan membungkuk kepada Maria. "Aku minta maaf karena memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku sangat menyesal. Maafkan aku." Setelah kejadian tersebut, untungnya Tuan Muda masih mau melanjutkan kerjasamanya dengan Lulaba Agency. Di lain sisi entah jampi-jampi apa yang Maria gunakan, seketika hubungannya dengan bocah itu terjalin sangat cepat. Tuan Muda yang kini kita ketahui bernama Bara, seolah-olah tak mau lepas darinya. Dia setiap hari pergi ke kantor agensi hanya untuk bermain dengan Maria di jam istirahatnya. Hingga akhirnya acara ulang tahun pun tiba. Maria diamanahi sebagai penanggung jawab acara. Sementara Julia tetap berada di kantor untuk mengerjakan proyek lain. Pekerjaan kali ini sungguh sempurna bagi Maria. Dia bisa jauh dari jangkauan Julia yang selalu mengganggunya. Acara berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tamu yang hadir pun terlihat sangat antusias. Begitu pula anak yang tengah berulang tahun. Bara terlihat sangat bahagia selama acara berlangsung. Bahkan sebelum ayahnya hadir dan bergabung bersama mereka. Bukannya mengabaikan pesta ulang tahun anaknya. Hal ini karena diketahui beberapa bulan ini sang ayah memang tengah sibuk mengurus kantor di luar negeri. Jadi ia tak bisa ikut membantu mempersiapkan pesta Bara tahun ini. Ketika sesi tiup lilin berlangsung, semua tamu yang hadir bersorak dengan riang. Namun sorakan mereka tiba-tiba terhenti ketika seorang pria tegap muncul dari arah pintu masuk. Dia adalah Roy Jatnika, pemilik Jatnika Group setelah menggantikan posisi ayahnya. Sekaligus ayah dari Bara Jatnika, semua orang terpana melihat kedatangannya. Tak terkecuali Maria. Tubuhnya seketika lemas melihat sosok yang ia lihat itu. Pria itu adalah orang yang telah menggunakan jasa rahimnya 5 tahun lalu. Yang mana ini berarti Bara adalah bayi yang pernah Maria lahirkan dulu. Wajah Maria berubah pucat. Tubuhnya pun tiba-tiba lemas. Dan tanpa ia sadari dirinya pingsan di tengah keramaian acara. Menyadari ada kru yang pingsan,
Pengawal pun segera bergerak untuk membawanya ke tempat yang lebih tenang. Maria dibawa ke kamar tamu di lantai 2. Bersama dengan beberapa kru lainnya untuk menjaganya sampai siuman. Beberapa menit kemudian Maria pun siuman. Namun kepalanya masih linglung mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Dari balik pintu muncul Bara dengan wajah yang panik. "Bu Maria, kenapa? Sakit? Mau pulang saja atau bagaimana?" Maria mencoba memfokuskan dirinya dan menjawab bocah itu dengan gelengan sambil tersenyum. Bara pun segera menghamburkan tubuhnya memeluk Maria yang masih pusing. Lalu tak lama kemudian Roy dan istrinya muncul. Dan betapa terkejutnya Roy ketika ia melihat sosok Maria yang tengah memeluk anaknya dengan erat. Maria yang menyadari kehadirannya, dengan segera memalingkan pandangannya ke depan pintu kamar. Mereka berdua bertatapan. Dan Maria tahu betul bahwa Roy mengenalinya. Setelah sepenuhnya sadar, Maria perlahan melepaskan pelukan Bara dan meminta izin ke toilet. Dan ketika dia keluar toilet, ternyata Roy sudah menunggunya. "Sepertinya kau tahu apa yang ada di kepalaku saat ini?" tanya Roy dengan suara rendahnya. "Saya tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan." Jawab Maria berpura-pura tidak tahu. "Jangan banyak basa-basi. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Aku tak akan membiarkan kau mengambil Bara." Roy sedikit mengancam. Maria tersentak. Kebenaran memang sangat pahit. Pikirannya tiba-tiba kosong. Dan air matanya sudah memaksa untuk keluar. Namun dia tak boleh goyah begitu saja. Dengan menarik nafas panjang, Maria pun memulai negosiasi. "Kini saya tahu bahwa Bara adalah bayi yang saya lahirkan 5 tahun lalu. Tapi saya juga tak sampai hati jika harus mengambilnya kembali dan memaksanya hidup sebagai anak biasa lantas." Tanya Roy penasaran. "Saya ingin mengajukan kesepakatan." Ucap Maria berat. "Baiklah. Coba sebutkan." Ucap Roy seraya menyilangkan tangannya di dada. "Saya tidak akan memaksa Bara untuk kembali pada saya. Tapi kalian harus berjanji tidak akan menutupi apapun tentang hubungan saya dan Bara ketika dia sudah dewasa nanti." Papar Maria dengan tubuh gemetar mendengar hal itu. Roy berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah. Namun dengan satu syarat. Kau harus bersedia pindah bekerja ke Jatnika Group, agar aku bisa selalu mengawasi gerak-gerikmu." Tegas Roy dengan nada menantang. "Tidak masalah. Mengingat bayaran di Jatnika Group pasti lebih besar dibanding tempat kerja saya sebelumnya." Sindir Maria, "Selalu tentang uang ya. Kau memang tak pernah berubah." Roy balas menyindir. Mendengar hal itu Maria pun terdiam. Namun kemudian dia menjawab dengan tenang. "Zaman sekarang orang pasti butuh uang kan? Lalu saya tidak ingin berbasa-basi lagi. Tolong segera buatkan surat perjanjian mengenai hal ini. Agar semuanya bisa dipertanggungjawabkan." Roy tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Aku pastikan besok kau sudah bisa mengambil keuntunganmu." Sebenarnya Maria merasa terhina mendengar hal itu. Namun ia tak bisa melakukan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa menunggu hingga nanti saatnya Bara dewasa, dan semua kebenaran akan terkuak. Dan saat itu pula dia berharap bahwa dia bisa menikmati masa tua bersama anaknya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa hidup tak selamanya manis. Tapi selalu menuntut manusia untuk tetap kuat dari segala cobaan yang menghadang. Sama halnya dengan Maria. Walaupun berkali-kali dizolimi oleh adiknya sendiri, dia tak serta-merta hilang akal dan mencoba membalas dendam pada adiknya. Bahkan saat dia melahirkan anak yang tak bisa ia miliki, Maria hanya bisa pasrah pada Tuhan dan menjalani hidupnya dengan sebaik mungkin. Bagaimana menurut kalian? Apakah bisa sekuat dan sesabar Maria? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.